Bapak Ibu tetap berdiri. Yang mau duduk silakan juga, nggak apa-apa. Kita mau sama-sama memperkatakan mega project yang hari hari Minggu bertepatan hari ini. Bapak Ibu, ya boleh ditampilkan. Saya perkatakan terlebih dahulu, nanti saudara mengikutinya. Mega project karakter Kristus Minggu. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mau awali dengan satu kesaksian saudara, di mana beberapa waktu, kurang lebih 2 bulan yang lalu, Tuhan meneguhkan saudara mengenai mega project ini. Kadang-kadang kita dilema juga saudara. Apakah setiap waktu kita harus terus memperkatakan mega project karakter Kristus? Apakah ini sangat diperlukan dan sangat penting di dalam kehidupan kita? Tapi saudara, saya mau mengatakan kalau saudara mau belajar pelan-pelan, teliti dengan seksama, sesungguhnya mega project karakter Kristus itu adalah inti dari keseluruhan Alkitab yang kita baca. Kok bisa Pak? Saya tarik mundur ya. 28 mega project saudara kalau kemas, maka itu akan menjadi 9 buah roh yang saudara dapati di dalam Galatia. Kalau saudara kemas Galatia itu, buah roh itu, maka saudara akan menjumpai 10 hukum Taurat di sana. Kalau saudara kemas lagi itu yang namanya 10 hukum Taurat, maka saudara akan menemukan 2 hukum yang terutama yang dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu diwakili 1 sampai dengan ke-4. 5 sampai ke-10 dikatakan kasihilah sesamamu manusia, yang Tuhan Yesus sendiri juga katakan itulah hukum yang paling terpenting dan itulah isi dari keseluruhan kitab suci. Kalau saudara kemas kedua hukum ini, maka akan muncul yang namanya kasih. Dan Allah itu adalah kasih itu sendiri. Sehingga saudara kalau bicara kekudusan, barang siapa ingin melihat Tuhan, maka dia harus suci hatinya. Orang bingung saudara, saya bagaimana lihat Tuhan? Kalau saya suci hati, saya hidup dalam kekudusan, bagaimana saya lihat Tuhan? Lihat Tuhan itu adalah melalui firman-Nya. Kalau hati kita tidak suci, hati kita tidak murni saudara, maka firman Tuhan yang kita lihat, saya mau pastikan itu bukan keluar dari hati yang suci, di mana kita akan cari pembenaran. Saudara dan saya akan cari-cari firman Tuhan, membenarkan apa yang salah. Contohnya, bisa ya Pak? Firman Tuhan saya pakai untuk membenarkan apa yang salah. Bisa. Saya baca di Roma Pak. Di Roma dikatakan bahwa semakin orang berdosa, dosanya semakin besar, maka kasih Tuhan semakin berlimpah-limpah. Wah kalau begitu Pak, saya dosa gak masalah. Nah itu namanya firman-Nya ada tapi dia untuk pembenaran. Dia lupa membaca firman Tuhan yang lain, makanya ada yang namanya ayat menafsir ayat. Di mana firman Tuhan waktu dipertanyakan di dalam Yakobus, apakah boleh seperti itu? Sekali-kali tidak. Semakin engkau mengetahui kebenaran, engkau harus hidup di dalam kebenaran. Engkau bukan lagi hamba dosa, tapi engkau hamba kebenaran. Sehingga kita juga harus tahu, ada ayat firman Tuhan yang memang diperuntukkan untuk orang yang belum percaya. Ada ayat firman Tuhan yang diperuntukkan untuk orang yang sudah percaya. Sehingga dengan hati yang suci, hati yang kudus, maka kita akan bisa melihat Tuhan. Itu salah satu prakteknya. Itu salah satu saudara praktisnya. Yang kedua adalah orang yang suci hatinya dia bisa melihat Tuhan. Yang orang hidup dalam kekudusan bisa melihat Tuhan. Waktu dia ditanya, Pak, Bapak ada masalah. Besar ya Pak? Iya. Bapak yakin keluar dari masalah? Iya. Karena saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Tuhan ada bersama dengan saya. Dia lihat Tuhan? Tidak. Tapi dia merasakan penyertaan Tuhan. Karena hatinya sungguh-sungguh mau hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan.
Apakah orang suci dan kudus bukan artinya dia sudah tidak berbuat dosa? Tidak. Tapi orang yang mengarahkan hatinya, hidupnya kepada kesucian dan kekudusan, itulah orang yang dikatakan suci hatinya. Sehingga saudara, itu bukan hal yang kita harus katakan, Pak saya nggak perlu lagi mega project, cuma sekali-kali. Tidak saudara. Nah, satu mimpi saudara yang Tuhan berikan begini. Ya. Satu ketika saudara Tuhan tunjukkan begini. Ada satu perlombaan desain, gambar, dan juga pertanyaan tanya jawab. Berlomba beberapa, dan itu kebetulan anak Yes di tempat kita. Beberapa orang, tapi ada satu yang menonjol saudara. Karena dia pintar, luar biasa, orang baru setengah tanya dia sudah bisa langsung jawab. Dia tahu pertanyaannya arahnya kemana dan dia tahu harus bagaimana menjawab. Dan ada perlombaan desain dan perlombaan semualah. Wah, luar biasa. Orang terkagum-kagum. Singkat cerita saudara masuk di semifinal dan akhirnya 4 orang ini dipanggil karena akan ditentukan siapa pemenangnya. Orang akan berpikir bahwa orang ini, dan orang ini dengan percaya diri saudara, waktu juri ingin mengumumkan pemenangnya, dia ingin maju. Tapi waktu mau maju saudara, yang disebut bukan namanya. Disebutlah saudara temannya yang satu yang kita pikir gak menang saudara. Di situ Tuhan ngomong di dalam hati saya. Penilaian Tuhan bukan hanya bicara skill, kepintaran dan kepandaian. Tapi Tuhan menentukan karakter, melihat karakternya. Dia merasa bisa dan dia bisa, orang belum bertanya sepenuhnya, dia langsung jawab. Dia merasa bahwa menunjukkan kemampuannya, oke lah. Tapi kalau kita punya karakter yang bagus, itu akan lebih baik. Saya tidak mengatakan skill kemampuan tidak perlu. Kalau bisa maju di atas panggung dan ditentukan di dalam final saudara, dia punya skill, dia punya kemampuan. Tapi bagi Tuhan itu gak cukup. Sehingga karakter itu menentukan masa depannya. Gak usah ngomong rohani, mohon maaf saudara. Di perusahaan-perusahaan besar tertentu saja, kalau mau menempatkan orang di posisi yang bagus, bukan yang kerja di pabrik loh ya, mohon maaf. Cuma megang mesin, pencet on off, bungkus-bungkus itu gak perlu. Tapi kalau dia mau memimpin ratusan bahkan ribuan, itu seleksinya gak gampang. Dia akan tanya dulu ABC mengenai karakter, mengenai kesetiaan dan lain-lain saudara. Dunia saja bisa menilai itu. Lalu saudara, Tuhan juga ingatkan, manusia boleh berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan kemenangan itu. Di sini meneguhkan kita Bapak Ibu, bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang selalu kita gaungkan, dengungkan, programkan, semuanya saudara, itu bukan tidak beralasan. Saya mau katakan, itu datangnya dari Tuhan. Program yang dibuat dan semuanya yang dicanangkan Bapak Ibu, termasuk nanti saudara, ya kalau saya boleh sedikit menginformasikan lah ya, tahun depan kita punya resolusi itu apa. Gembala senior baru saja saudara memberikan resolusi untuk tahun depan. Ajaran Yesus dan karakter Kristus. Tahun ini saudara juga lihat, menjadi serupa dengan Yesus. Semua bicara tentang karakter Kristus dan lain sebagainya. Saudara, itulah yang akan kita terus ajarkan melalui khotbah, program, pembuatan, pembentukan apapun itu. Kalau saudara perhatikan kita punya LCW ya, itu life changing worship, itu konser yang memang dipaten di kita saudara. Itu bukan sekedar konser rohani biasa. Tapi kita mendambakan orang yang hadir di konser itu, waktu pulang bukan hanya dapat senang-senang tok. Tapi waktu mereka pulang, mereka bisa mendapat kekuatan dan mereka mau berubah. Mempunyai karakter yang baru, yaitu karakter Kristus.
Sehingga kita kemasnya bagaimana, nanti saudara akan lihat tahun depan ada planning dan rencana, ya. Apapun yang kita kerjakan itu semua berkaitan dengan karakter Kristus. Nah, hari ini, sore ini saudara, saya mau bicara tentang 4 type of Christian. 4 macam orang Kristen. Tadi di ibadah ketiga saya sudah bicara 2 saudara. Saya kasih cuplikan aja sedikit ya. Sinetron aja boleh cuplikan, masa kita nggak boleh saudara ya. Cuplikan sebelumnya supaya kita ya dapat sedikit lah. Nah saudara, di pertama dikatakan di dalam Matius 2 ayatnya yang pertama sampai dengan kelima. Coba kita lihat dulu firman Tuhan ya. Di dalam Matius 2 ayatnya yang pertama sampai dengan kelima. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kelompok pertama itu adalah orang Majus. Yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3, ketika Raja Herodes, ini kelompok kedua, mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Siapa Yerusalem itu maksudnya? Penduduk Yerusalem, ini kelompok ketiga. Ayat 4, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat. Ini kelompok keempat. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Lalu dijawab oleh ahli Taurat dan para imam. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis. Mereka lagi buka kitab tuh saudara. Dipanggil Herodes, kumpulin ahli kitab. Kita mau lihat apa kata nubuatan. Termasuk di dalam kitab ini adalah kitab Mika 5 ayat 1. Gak perlu dibuka. Yang dimana dikatakan Bethlehem Efrata. Itulah Yesus. Sudah tahu saudara. Dan 4 kelompok ini siang tadi saudara, ibadah ketiga. Kelompok pertama ini adalah penduduk Yerusalem. Siapa penduduk Yerusalem? Ini menggambarkan orang yang percaya, orang Kristen yang terdekat dengan Tuhan tapi terhilang. Ya, orang Persia jauh-jauh saudara bisa tahu. Tapi orang Yerusalem yang dekat dengan Bethlehem, mereka tidak tahu. Padahal ada kitab. Ini menandakan bahwa umatku binasa karena mereka tidak mengenal Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita semua hari ini kita harus bertumbuh dan belajar firman. Bukan sekedar tahu, tapi harus kenal. Kenal pribadinya, kenal sifatnya, tahu kehendaknya, apa yang dia mau. Itu namanya kita mengenal Tuhan kita. Bukan sekedar kita tahu Bapak Ibu. Yerusalem mengajarkan kita apa juga? Yerusalem itu mengajarkan kepada kita orang yang terdekat kita. Jangan sampai dia terhilang. Apa? Yerusalem bicara keluarga. Bicara keluarga dalam gereja. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita membawa anak, istri, orang tua. Orang-orang dekat kita saudara. Untuk datang percaya kepada Tuhan dan bertumbuh di dalam imannya. Kelompok yang kedua yang sama-sama terkejut adalah Herodes. Herodes saudara. Herodes ini menggambarkan Herodes sindrom. Yang haus kekuasaan. Yang menggambarkan kebebalan. Orang yang keras hati. Ada ya Pak di gereja? Ya di sini gak ada saudara, di luar banyak. Orang yang dengar firman tetapi tidak mau melakukan firman tapi melawan. Herodes dibukakan tuh kitab Mika sama ahli Taurat. Padahal dia yang panggil, dia yang tanya. Dia mau tahu kebenarannya. Begitu kebenaran dibuka, saudara, bukannya melakukan, tapi malah melawan. Makanya firman Tuhan mengatakan begini. Barang siapa dengan sengaja melakukan kesalahan jikalau dia sudah tahu kebenaran, maka tidak ada lagi penghapusan dosa yang kedua kali.
Saudara, sengaja sudah diterangkan. Sengaja itu bukan orang berarti gak bisa jatuh. Sengaja itu artinya dia dengan sengaja melawan. Ya, Bapak tolong jangan lagi lakukan hal itu. Ya Pak, saya gak lakukan. Gak taunya kepleset dia lakukan. Nah ini orang gak sengaja. Lalu dia datang, Tuan mohon maaf. Saya kemarin kepleset, saya jatuh lagi. Mohon maaf Tuan, saya mau berubah. Oke, jangan lakukan lagi ya. Lalu dia lakukan lagi saudara karena 1-2 hal. Karena kepepet gitu ya. Mungkin dia jatuh lagi, tapi dia tahu, dia sadar dia salah. Dia datang kepada tuannya, Tuan saya lakukan lagi. Oke, jangan lakukan. Orang seperti ini adalah orang yang tidak sengaja. Tidak sengaja bukan berarti tidak sadar. Ya, saudara ingat di mana waktu tentara Romawi melakukan kesalahan, lalu Yesus ngomong begini, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apakah mereka nggak sadar lakukan itu? Mereka sadar. Tapi karena mereka tidak mengenal kebenaran, mereka tidak tahu. Makanya Bapa katakan ampuni mereka. Sadar nggak nyambuk Yesus? Sadar. Sadar nggak mantek tangannya Yesus? Sadar. Tapi mereka tidak dengan sengaja, makanya ada pengampunan. Hari ini kalau ada orang bersalah dengan kita Bapak Ibu, apalagi orang itu belum kenal Tuhan, ingat perkataan Yesus. Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengampuni. Kalau saja dia sudah Kristen, sudah dengar firman Tuhan, dia masih belum melakukan, anggap saja saudara mereka masih kanak-kanak rohani. Anggap saja mereka belum tahu kebenaran seutuhnya. Itu akan memampukan kita untuk mengampuni. Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi kalau sengaja begini, Pak, jangan pergi ke sana ya, jangan lakukan itu. Kalau gua mau lakukan, lu mau apa? Uang-uang gua, kaki-kaki gua, badan-badan gua, jangan ngatur gua. Dia akan dengan sengaja melakukan, bukan kepleset loh. Dengan sengaja dia malah. Lu ngomong gak boleh, gua lakukan. Ngelawan. Nah orang kalau ngelawan saudara, pasti dia gak akan minta ampun. Makanya dosa menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Karena dia melawan. Menghujat Roh Kudus saudara itu ada prosesnya. Dari mendukakan, memadamkan, akhirnya menghujat Roh Kudus. Saya kasih catatan. Dosa tidak akan membawa kita masuk neraka. Sehingga sampai kita mati pun kita pasti akan melakukan dosa. Setuju ya? Barang siapa mengatakan dirinya tidak berdosa, dia sedang menipu dirinya sendiri. Jadi sampai kita mati pun pasti berdosa. Sehingga keselamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib dulu, sekarang, dan selama-lamanya tuntas. Tapi ingat, dosa bisa menggiring kita menghujat Roh Kudus. Beda ya? Menggiring kita akhirnya menghujat Roh Kudus, dan itulah dosa yang tidak bisa diampuni. Karena engkau prosesnya sudah kembali kepada awal. Seperti dulu engkau menghujat Tuhan. Kalau dia Tuhan, selamatkan dirimu. Kalau engkau Tuhan, tolonglah dirimu baru bisa menolong kami. Katanya engkau raja. Satu ketika saudara kalau kita keras hati melawan Tuhan, sudah dengar firman, diingatkan berulang-ulang dan tidak mau kembali. Bukan dosa bisa membawa kita masuk neraka. Tapi dosa menghujat Roh Kudus itulah yang tidak bisa diampuni. Itu gereja best saudara. Sehingga selalu mengingatkan kita, selalu mengajar kita. Karena kita yakin orang yang sudah datang di dalam gereja itu sudah percaya Tuhan. Sehingga kadang-kadang saudara, khotbah itu terasa keras. Keras bukan kasar. Ya. Keras itu bicara isinya. Seperti dulu saudara makan makanan lembek, susu, nasi tim itu lembek. Keras itu kan artinya ada nutrisi berisi. Sehingga saudara itu akan menumbuhkan pertumbuhan rohani kita.
Tapi kalau kita minum susu terus, makan bubur terus, nasi tim terus, saudara lihat aja lah bayi. Umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai 10-15 tahun. Kalau hanya minum susu tok, memang dia bertumbuh kalsium dan tulangnya. Tapi saya mau pastikan tenaganya tidak akan ada. Bahkan bisa jadi dia akan menjadi orang yang lumpuh. Hari ini fisik kita nggak lumpuh. Tapi kalau kita tidak mau menerima makanan yang utuh dan yang dikatakan makanan keras, maka kita bisa terjadi juga yang namanya lumpuh rohani. Herodes syndrome, saudara. Kalau bicara Herodes itu bukan bicara tentang namanya. Herodes itu adalah patu pangkat atau gelar. Tapi kalau saudara pelajari dari Herodes Agung yang zamannya Yesus, itu dia haus kekuasaan sehingga waktu dia tahu akan ada penguasa yang baru, dia mau bunuh. Ini namanya Herodes syndrome. Begitu anaknya Herodes Antipas, Yohanes negur dia karena dia ambil Herodias, padahal itu sudah dinikahi sama adiknya, saudara, atau kakaknya, saya lupa. Anaknya Herodes Agung juga. Dia suruh cerai, dia ambil. Lalu ditegur sama Yohanes. Dia gak mau dinasehatin. Melalui Herodias, saudara, dia minta kepalanya Yohanes. Orang yang kena Herodes syndrome, saudara, haus kekuasaan, gak bisa dinasehati lagi. Yang ketiga, cucunya Herodes Agrippa. Itu yang ditampar malaikat, akhirnya mati lalu dicacingi. Kenapa? Karena gila hormat, gila pujian, mencuri kemuliaan Tuhan. Semua kalau saudara lihat dari runtutan dari Herodes syndrome ini, kalau tidak hati-hati bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan berawal dari yang kecil, dari keras hati dulu, melawan dulu. Ya kalau bahasa ininya bebal, saudara. Matius 7 ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Anjing dan babi pada saat itu dilambangkan kepada sesuatu atau binatang yang haram. Ya. Kalau saudara lihat, pernah kan wanita yang makan remah-remah lalu dikatakan jangan diberikan kepada anjing karena dia bukan bangsa Yahudi. Makanya dianggap haram, saudara. Apa maksudnya? Sampai Tuhan ngomong begini loh. Firman Tuhan yang kudus itu jangan kamu lempar kepada anjing dan juga kepada babi. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya dan ia berbalik mengoyak kamu. Jangan dilempar dikasih kepada orang yang bebal. Jadi orang bebal itu di mata Tuhan, saudara, sesuatu yang sangat, wah, kalau dibilang haram ya sampai begitu, saudara. Kalau dibilang kafir ya sampai seperti itu. Sampai digambarkan anjing dan babi. Orang bebal digambarkan seperti itu. Sampai se-ekstrim itu. Nah jangan kita menjadi orang yang bebal. Tapi ada satu lagi yang menarik. Ini waktu kita ini pendeta-pendeta kumpul sama Pak Fengki. Pak Fengki kalau kumpul sama kita, saudara, memang ngopi. Ya. Tapi kopinya selalu ada firmannya. Bisa kita guyon kadang-kadang, tapi lebih banyak firman. Sehingga ayat ini beliau kasih, saudara. Kita jangan jadi orang yang bebal. Tapi juga masih ada lebih baik. Orang bebal yang mau berubah. Artinya orang bebal selalu punya kesempatan. Orang yang keras hati pun punya kesempatan. Tapi yang lebih daripada orang bebal, negatifnya ya. Kita lihat Amsal 26 ayat yang ke-12. Ini bahaya. Ini saudara sudah hampir mendekati tingkat dewa. Karena dia merasa dewa, saudara. Amsal 26 ayat yang ke-12. Jika engkau melihat orang yang menganggap, merasa dirinya bijak, harapan bagi orang bebal masih lebih banyak daripada bagi orang itu. Orang yang sudah gak mau belajar, merasa dirinya bijak, merasa ngerti semuanya. Waktu dinasehati tidak mau seperti Antipas tadi. Ini lebih bahaya, saudara.
sudah merasa ngerti semua, tahu semua. Dan dia gak butuh orang dan tahu semuanya. Dan memang posisinya di atas dan ngerti. Bahkan seorang hamba Tuhan pun bisa. Saya sudah ngerti firman, saya sudah pelayanan lama, saya kisah sudah lama, bahkan dari lahir. Begitu diingatkan, ditegur, dia gak mau terima. Dia katakan, dia merasa dirinya bijak. Orang bebal masih lebih baik kalau dia masih punya pengharapan dan masih mau belajar. Masih ada kemungkinan. Tapi kalau orang yang sudah merasa dirinya bijak, menganggap dirinya paling baik dan benar, ini sudah repot. Makanya dari sindrom Herodes ini, saudara, saya mau melihat dengan begini. Yesus waktu mengajarkan doa Bapa kami, Yesus katakan berdoalah demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Itu sebetulnya mengajarkan kita, saudara, jangan sampai kita takabur. Mengajarkan kepada kita, saudara, secukupnya. Lalu orang ngomong, Pak, secukupnya kalau begitu ya begini aja Pak. Cukup-cukup ya begini. Akhirnya buat kita jadi males, gak berjuang. Salah. Tuhan tuh gak pernah salah, yang salah kita mengertinya. Makanya mohon maaf saudara, dijauhkan dari pikiran yang tidak baik, dijauhkan dari kesombongan. Orang itu harus balik lagi, suci hatinya, murni hatinya, kudus hatinya. Kalau Tuhan bisa mengajarkan kita menjadi orang yang malas dan lari dari tanggung jawab, percayalah bahwa firman yang kamu tafsir, firman yang kamu baca sedang merusak kamu karena engkau sedang merusak dirimu sendiri. Bukan firmannya yang salah. Bergumul, berdoa. Apa nih Tuhan secukupnya? Kata secukupnya itu justru membuat kita menjadi orang yang tanggung jawab. Contoh. Saudara, kalau hari ini kita belum cukup pintar, kurang pintar, kira-kira begitu. Belajarlah yang rajin, belajarlah yang tekun, supaya engkau cukup pintar. Setuju? Jadi kata secukupnya itu membuat kita menjadi giat dan rajin, bertanggung jawab. Bukan buat kita jadi malas Bapak Ibu. Karena kamu kurang. Kamu gak cukup, cukupkan. Saya kurang Pak dalam ekonomi saya. Kamu hitung dulu. Yang boros-boros tinggalkan. Yang gak perlu-perlu tinggalkan. Kalau hitung masih kurang, cukupkan. Berdoa, giat dengan rajin. Minta cara dari Tuhan, minta hikmat. Apa yang Tuhan mau kasih, cari sampai cukup dengan hikmat dan cara Tuhan. Bukan cara yang salah. Cukupkan sehingga kamu gak kurang. Jangan ngomong, Tuhan kan ngomong secukupnya. Lalu saudara kita senang santai-santai, malas-malas. Lalu kita ngomong, kan firman Tuhan mengatakan secukupnya. Halo, itu jangan-jangan daging kita, kemalasan kita. Firman Tuhan gak pernah salah, yang salah kita. Lalu kalau memang kita sudah cukup, jangan serakah. Cukup kan? Cukup untuk anakmu, cukup untuk kamu, cukup untuk masa depan, cukup untuk rencana apa yang kita kerjakan, sudah cukup. Bahkan mohon maaf ya, cukup sampai 7 turunan. Tapi saudara lihat, orang yang mengatakan hartanya 7 turunan gak habis, tapi kalau tidak punya rasa cukup, muncul serakah, muncullah yang namanya koruptor. Saudara dan saya jangan berpikir orang yang koruptor itu orang yang gak punya uang. Orang yang sudah lebih daripada cukup. Tapi akan muncul serakah dan tamak. Kalau dia tidak merasa cukup di dalam hidupnya. Kalau dia merasa cukup untuk dirinya, dia cukupkan orang lain sekarang. Hidupnya jadi berkat. Kalau dia sudah cukup pintar, dia ajarin orang lain. Jangan disimpan talentanya. Kalau dia sudah cukup dalam ekonomi, bagikan kepada orang lain. Pikirkan pekerjaan Tuhan. Pikirkan orang yang susah. Itu oranglah yang merasa cukup. Makanya Herodes syndrome itu bisa dikalahkan dengan doa Bapa kami. Dahsyatnya doa Bapa kami kalau kita tahu. Dengan hanya kata secukupnya itu.
Orang yang ketiga adalah orang yang dikatakan ahli Taurat dan imam kepala. Apa gambaran dari orang ini, saudara? Orang ini tahu kitab, lalu tahu Herodes mau bunuh raja yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika, tapi karena cari aman, diam. Ini gambaran orang Kristen yang cari aman. Termasuk para imam, para pendeta, termasuk saya. Kalau saya mau cari aman, saudara, supaya bisa diterima kiri dan kanan, saya cari aman, saudara. Khotbah keras gak enak loh Bapak Ibu. Lebih kebanyakan gak disukai daripada disukai. Pak Fengki gak tahu itu. Tahu. Beliau pelayanan sudah puluhan tahun. Dari umur 20 sudah pelayanan, sudah ngerti. Tapi apakah kita mau jadi ahli Taurat dan imam kepala seperti yang di Herodes? Yang memang dia kerja sama Herodes, yang gak berani tegur Herodes. Tapi kebenarannya mereka sudah buka. Mika mengatakan, apakah saudara dan saya mau menutup-nutupi firman Tuhan yang harus kita sampaikan untuk cari aman? Saudara lihat ya, firman Tuhan itu gak boleh kita pilih-pilih. Saya mau khotbah ini tak khotbah, kalau begini tak lihat dulu. Memang kita membawakannya harus dengan hikmat. Pemuda, orang tua, ladies atau apa itu memang ada ininya. Tapi kita nggak bisa saudara menutupi satu firman, lalu kita hanya buka satu firman. Firman Tuhan begitu banyak mengajar kita, mendidik kita khususnya di dalam karakter dan hidup kita. Tapi kenapa kita selalu mencomot mengambil ayat-ayat tertentu dan memutarbalikkan dan menafsirkan dengan cara yang salah? Banyak sekali saudara. Sembuhkan dengan bilur-bilur, itu saya sering ngomong saudara. Pada sembuhkan dari kejahatan dan kelaliman. Tapi orang tarik kepada fisik dan lain sebagainya. Saya kasih contoh aja begini. Saudara pernah gak dengar firman Tuhan yang mengatakan, jikalau engkau berbahasa roh, janganlah pergunakan itu dalam pertemuan ibadah yang besar. Betul? Kumpulkanlah guru, kumpulkanlah nabi, kumpulkanlah rasul yang bisa nafsir, masuklah ke dalam kamar. Boleh artinya. Lalu Paulus sendiri yang ngomong, aku ini loh lebih daripada kalian berbahasa roh. Artinya bahasa roh bukan sesat. Orang yang menyesatkan bahasa roh, mohon maaf, Paulus sendiri ngomong. Kalau orang yang gak bisa bahasa roh ngomong begitu, bisa kita timbul perasaan curiga. Ya lu kan gak bisa bahasa roh, aliran lu memang gak ada. Ya lu ngomong begitu. Tapi ini Paulus ngomong, aku lebih daripada kalian. Artinya ada tingkatan juga. Lebih rohani dan lain sebagainya. Tapi aku mengatakan kalau di pertemuan ibadah yang besar, jangan. Nanti ada orang baru, jiwa baru yang gak ngerti. Dipikir kita orang gak waras. Saya mau tanya, orang yang konotasi dan notabennya ngomong orang yang penuh dengan Roh Kudus harus berbahasa roh, berani gak dia khotbah itu di gerejanya? Halo? Seperti nampar pipi sendiri. Nah firman Tuhan kalau bisa nampar perkataan kita, artinya ada yang salah. Ada yang perlu diluruskan. Firman Tuhan itu tidak boleh disembunyikan, harus dibuka. Lebih baik bernubuat daripada engkau berbahasa roh. Karena bernubuat itu lebih penting, membangun jemaat, bahasa dimengerti. Berani gak kita khotbah begitu? Tapi ada orang gak hati-hati, dikit-dikit nubuatan, dikit-dikit nubuatan. Lama-lama lubuatan saudara. Makanya paling aman, kalau bahasa yang dimengerti dan bisa membangun jemaat, udah khotbah aja itu nubuatan, selesai. Betul? Kecuali sesuatu yang Tuhan kasih, memang harus untuk jemaat karena dia seorang gembala, silakan. Tapi uji, Pak Fengki ngomong, 100 mimpi belum tentu satu dari Tuhan, uji. Kalau membuat kita menjadi duniawi, pastikan dulu. Saya mau yakinkan itu bukan dari Tuhan. Membuat kita jauh dari Tuhan, sudah gak usah ngomong. Tapi kalau mengoreksi kita, merubah kita dekat kepada Tuhan, membuat hidup kita hati-hati,
itu boleh saudara menjadi bahan evaluasi. Makanya saudara, Yehezkiel 3 ayat 17 sampai dengan 21, saya mau bacakan. Ini ciri-ciri ya nabi atau Yehezkiel yang Tuhan pakai bukan seperti ahli Taurat tadi yang takut cari aman. Yehezkiel, Yesaya, Yeremia itu enggak cari aman. Apa yang Tuhan ngomong dia ngomong. Karena tanggung jawabnya besar Bapak Ibu. Apalagi gereja. Gereja bukan tempat pertontonan. Bukan tempat hanya menunjukkan konser. Saya ini datang 20 tahun yang lalu bukan Kristen Bapak Ibu. Ya mungkin ada teman-teman yang begitu juga sama. Kita ini hampir saudara, hampir kepahitan. Saya belajar di tempat papa saya dulu. Gurunya itu kalem, lembut. Ngomongkan dengan kata-kata bijak dan semua bagus tentang kehidupan. Saya masuk jadi Kristen, percaya Tuhan di jamaah Tuhan. Mohon maaf ya, belum gereja best, satu gereja. Ini ngomong duit terus, nyanyi terus. Saya berpikir, apa saya salah agama nih? Makanya Yesus datang bukan mendirikan agama. Dia jamah hati kita. Tapi di hati kecil saya, saudara, Roh Kudus selalu mengajar. Udah ikuti. Sampai akhirnya saya berjumpa dengan gereja best. Karena dulu saudara ngomongin, banyak saudara. Ada seorang hamba Tuhan, sedikit aja. Saya ini jadi hamba Tuhan katanya. Ada 5 yang paling menguntungkan jadi orang Kristen, jadi seorang pendeta. Saya dengar saudara, ini baru Kristen nih. Wih luar biasa. Saya ingat cuma 3, 2 saya lupa. 1, keliling dunia gratis. Wih, luar biasa. Diundang khotbah di mana-mana, keliling dunia gratis. 2, ini pendeta besar loh yang ngomong saudara. Tiket gratis, wih deh luar biasa. Bisnis kelas. 3, hotel gratis bintang 5. Oh ada yang keempat saya ingat. Makan gratis. Saya pikir jadi pendeta cari gratisan nih orang. Gila saudara. Sampai serendah itu saya pikir. Tapi saya diem karena kan baru percaya Tuhan. Begitu masuk gereja best saudara. Dengar Pak Roy, Pak Fengki, Pak Ventoni juga saudara. Khotbah, tiket, bayar sendiri. Wih ini luar biasa nih. Tidur hotel bayar sendiri. Tidur pastori. Makan bayarin orang saudara. Saya bilang ini ada nilainya, ada harganya. Kita secara dunia saja saudara bisa menghargai orang-orang seperti itu. Gereja merendahkan ajaran Tuhan. Makanya dalam hati kecil saya dulu, saya terima Yesusnya sebagai juru selamat, saya belajarnya di luar. Untung ketemu dengan gembala senior, Bapak Ibu. Jadi bagi saya saudara ikut Tuhan itu bukan cari harga, tapi bayar harga. Berkorban. Itu lebih ada nilainya daripada kita cari korban saudara. Makanya Yehezkiel saudara di dalam pasal yang ketiga ayat 17 begini. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau, maksudnya Yehezkiel ya, sebagai nabi. Menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar firman daripadaku. Peringatkan mereka atas namaku. Buka kitab, dengar firman, sampaikan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak memperingatkan dia dan tidak berkata apa-apa, menasehati dan lain sebagainya untuk memperingati orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu waktu mati dalam kesalahannya, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Termasuk gereja. Kalau hari ini cari aman saudara, gak mau sesuatu ngomong yang keras, membawa orang kepada Tuhan. Pak, mereka juga ngomong Tuhan bahwa bukan seutuhnya. Nanti saya kasih terangan lagi saudara. Next. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan tidak berbalik
dari kejahatannya dan hidupnya yang jahat dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Aman. Aman ini gak apa-apa karena kamu sudah memperingatkan. Next, ayat 20. Jikalau seseorang yang benar, saudara lihat. Kalau tadi orang yang jahat Pak, ya memang jahat, mau diapain. Ini orang benar saudara, orang yang tahu, yang ada di dalam gereja. Jikalau seseorang yang benar berbalik, diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Saudara boleh tahu sendiri, cari sendiri. Dari kebenarannya dan berbuat curang, bisa kepada jemaatnya, bisa kepada gerejanya, bisa dalam hidupnya saja. Dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya. Ia akan mati oleh karena engkau telah memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakan tidak akan lagi diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu karena kamu gak mengingatkan. Yeskiel. Next 21. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar tadi. Kita kan orang benar, orang Kristen toh. Supaya jangan berbuat dosa. Bisa gak orang benar berbuat dosa seperti ini? Bisa. Lakukan kejahatan? Bisa. Tuhan katakan aku gak kenal kamu pembuat kejahatan. Ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan. Dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dia hidup, kita ingatkan dia. Saudara, bisa terjadi di dalam gereja, di dalam kekristenan? Bisa. Makanya saudara meskipun tidak enak, jangan cari aman. Di dalam saudara kerohanian kita bukan ada di comfort zone. Cari aman saudara. Ini akhir tahun mengawali 2025. Saudara, ini visi yang Tuhan taruh di dalam gereja. Sebelum gereja buka dan arahnya kemana Tuhan kasih sama gembala senior. Dia melihat saudara orang pakai dasi. Dan di depan itu dia mengenal salah satu hamba Tuhannya. Supaya clear maksud saya. Bukan sembarangan dan memang Tuhan tunjukkan. Jalan bawa orang pakai dasi dan semuanya naik ke gunung. Pak Fengki berpikir bahwa dipimpin oleh pendeta, maka ini menuju kepada gunungnya Tuhan. Jalan, sorak-sorai nyanyi, keliling. Sampai di atas Pak Fengki dibawa lagi. Rupanya satu-satu jatuh. Banyak disangka orang jalannya lurus, tapi ujungnya maut. Ada firmannya. Orang berpikir nih Pak, gereja Pak, tapi ujungnya maut. Satu ketika orang gak mau maju lagi, tapi Tuhan katakan sudah gak bisa. Tangan Tuhan mengizinkan. Pak Fengki ngomong, tahan Tuhan, jangan. Dia bilang mereka sudah mengeraskan hatinya. Kalau saudara pelajari baik-baik, Firaun saudara pernah dengar 10 tulah jatuh kepada Firaun. Di mana waktu tulah kelima atau 6 saya lupa, itu dikatakan Tuhan mengeraskan hatinya. Apakah Tuhan jahat mengeraskan hatinya? Membiarkan dia jatuh, bahkan terkesan Tuhan yang mengizinkan. 1-4 Firaun sudah berjanji akan bebaskan bangsa Israel. Dikasih tulah, Tuhan cabut tulahnya, dia ingkari janjinya. Tulah kedua diberikan, lalu dia bilang, oke, saya salah, saya akan cabut, saya akan bebaskan bangsa Israel. Dia ingkari lagi janjinya. Sampai 4, 5 tulah itu diberikan, memang orang ini sudah gak bisa berubah. Baru Tuhan katakan, aku keraskan hatinya. Jadi kita harus tahu kronologinya. Kenapa sampai Tuhan buat seperti itu? Satu visi lagi baru beberapa bulan yang lalu. Ya kita ngobrol-ngobrol lagi pendeta ngopi saudara. Ada visi. Tapi ini ya saya pikir saudara Pak Fengki bilang begini. Ini kalian tahu supaya kalian menjadi seorang hamba Tuhan itu hati-hati. Satu ketika saya bisa ya diangkat Tuhan. Bisa juga mati juga diangkat juga bisa. Macam-macam pengertiannya. Tapi kalau gereja saat Tuhan kasih ingat. Jangan pernah sembarangan dengan jemaat. Tuhan kasih ke saya begini. Di satu tembok yang tinggi.
ada orang saudara ngantri mau berenang ya. Lalu Pak Fengki naik juga. Lalu dia perintahkan Pak Fengki, lompat. Tunjukkan kebisaanmu. Pak Fengki pikir, ini lebih mudah dari saya, nyuruh saya. Apa tujuannya, apa maunya? Hanya menunjukkan show off saja, lompat di depan anak-anak ini. 7-8 meter di atas tembok bawahnya kolam renang. Pak Fengki putuskan enggak. Sudah kamu saja. Pak Fengki turun. Begitu Pak Fengki turun saudara sampai tepi kolam. Rupanya orang ini saudara anak muda diangkat kakinya. Saya enggak perlu sebut nama. Enggak boleh saudara. Pak Fengki stop. Jangan lempar. Hanya untuk pertunjukan show off saja kamu lakukan itu. Jangan. Tetap dilempar. Masuklah ke dalam kolam itu, rupanya kolam itu gak bening, kolam itu keruh. Itu bicara ajaran sesat, ajaran setengah saudara. Tapi Pak Fengki lompat. Tadi dari atas dia gak mau, ini karena anak itu saudara dia lompat. Karena keruh gak bisa kelihatan, sehingga di saudara dia tarik napas ke atas, ngos-ngoskan, turun lagi. Ngerjakan sesuatu yang baik, yang benar. Bukan gereja biasa saja loh ya saudara. Jangan salah paham, gereja lain pun ada. Enggak akan gampang, ngos-ngosan dan ada perjuangan. Masuk lagi saudara, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Sampai akhirnya ditemukan, orang tua sudah menangis. Baru dibawa keluar dan anak itu terselamatkan. Saudara, surveyor itu sudah membuktikan. Ini gak bisa dipungkiri. Orang yang tampil di media sosial termasuk kita loh. Termasuk di atas mimbar. Itu semua adalah kemasan. Ya dong. Secara gak langsung saya kemas baju saya kemas rambut saya. Itu kan secara gak langsung. Termasuk apa yang saya ngomong. Bisa. Saya atur saudara. Caranya, ngomongnya semua, itu ada strateginya semua. Termasuk tampilan-tampilan di media sosial, mau saya rohani, mau sekuler sama. Itu sudah di ngomong. Dan setelah diteliti dan disurvei, 95% lebih, semua itu palsu. Makanya lebih baik seperti Tuhan Yesus datang. Engkau akan lihat buahnya, engkau akan tahu, engkau akan rasakan. Tanya keluarganya, tanya orang sekitarnya, teman-temannya, engkau akan tahu. Kalau hanya di media sosial, ya begitulah saudara. Orang yang keempat adalah orang Majus. Digambarkan adalah orang yang taat. Kita lihat di dalam Matius 2 ayat 12. Dan karena mereka diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes. Orang Majus yang jauh-jauh itu menggambarkan ketaatannya, mau bayar harga, mau berjuang, mencari juru selamat, mencari Tuhannya. Itu ketaatan. Maka dia akan dijaga Tuhan dan diluputkan dari malapetaka. Andai kata saudara Tuhan gak datang dalam mimpinya, suruh lihat lewat jalan yang lain, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah orang Majus itu ke negerinya melalui jalan lain. Orang yang taat sama Tuhan, waktu dia memutuskan sesuatu, tapi karena dia taat, dia disertai Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan yang baru supaya dia selamat. Kalau dia kembali ke Herodes saudara, bisa saja dia dipancung. Karena memang Herodes itu kejam luar biasa. Anaknya sendiri dia bunuh, sanak saudaranya sendiri dia bunuh kalau mau rebut dia punya kekuasaan. Apalagi hanya orang Majus yang baru kenal. Tapi karena Tuhan sayang sama orang yang taat, maka diluputkan, pergi lewat jalan lain. Orang ketiga ini adalah orang yang taat, orang Majus. Itulah saudara dan saya.
Tapi menariknya begini Bapak Ibu. Kalau saudara kita kan lagi ngomong Immanuel ya, Allah beserta kita. Allah menyertai orang yang taat. Saudara, pengertian dari Immanuel itu bukan serta-merta ya Tuhan nyertai aja begitu. Digambarkan dengan orang yang taat. Kalau kita periksa lagi lebih dalam, orang yang disertai Tuhan adalah orang yang merindukan kehadiran Tuhan. Itulah orang yang disertai Tuhan. Jadi bukan sekedar kita tahu Allah beserta kita, Allah melindungi kita. Tapi apakah kita rindu, mendambakan, menanti-nantikan Tuhan, itu juga menjadi kunci Tuhan menyertai kita. Itu pengertian dari Immanuel, Allah beserta kita. Jadi mohon maaf ya, kalau hari ini kita datang kepada Tuhan tidak mendambakan, tidak merindukan, tidak menanti-nantikan Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu gak akan kita rasakan. Bahkan kita bisa komplain sama Tuhan loh. Tuhan saya maunya begini kok digeser ke sini. Tuhan saya maunya sini kok digeser ke sini. Padahal Tuhan sedang menyertai kita, meluputkan kita dari masalah. Saya tutup dengan satu kesaksian Fanny Crosby. Semua pasti tahu tentang cerita ini. Tapi mungkin belum tahu dengan dia pernah ngomong begini. Fanny, kamu mau nggak? Kamu kan sudah jadi berkat toh, ribuan lagu kamu tulis. Andai kata Tuhan turun, lalu dia ngomong sama kamu Fanny, matamu akan kusembuhkan, kamu mau nggak? Fanny ngomong begini, tidak. Loh kenapa? Karena nanti waktu saya di sorga, mata saya akan melihat. Dan orang pertama yang akan saya lihat itu adalah pribadi Yesus. Jadi mata dia sudah tidak lagi tertuju kepada kesembuhan. Bukan lagi tertuju kepada berkat. Tapi matanya tertuju kepada pribadi Yesus. Merindukan Tuhan. Nah hari ini saudara dan saya, nantikanlah Tuhan, rindukanlah Tuhan. Masuk di 2025, percayalah Tuhan akan beserta kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri firman Tuhan.